sekali proses itu kita akan menghasilkan beberapa produk. Bisa menghasilkan bensin, bisa menghasilkan minyak tanah, bisa menghasilkan solar, juga kita bisa menghasilkan gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Universitas Jambi. Perkenalkan, saya Rahmi. Dalam kesempatan kali ini, Podcast Universitas Jambi telah menghadirkan salah seorang narasumber. Beliau adalah dosen dari program studi teknik kimia. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Energi dan Nanomaterial Universitas Jambi. Nah, pada penasaran siapa beliau? Beliau adalah Bapak Nazarudin, SSI, MSI, PhD. Sekarang beliau sudah hadir bersama saya, langsung kita sapa saja yuk Bapaknya. Selamat datang Pak Nazarudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, Terima sepertinya kasih. Semakin sibuk ya Pak. Bertambah sibuk dan sangat sibuk karena kegiatan-kegiatan kampus dan luar kampus tentunya ya Pak ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih Pak, perkenalan dulu dong Pak tentang profil singkat dari Bapak. Terima kasih. Seperti tadi nama saya Nazarudin, tapi nggak ada Muhammadnya ya, jadi jangan salah. Jadi Nazarudin, saya lahir di Lampung dulu tahun tahun 74 ya, relatif masih muda lah ya. Iya, masih muda loh Pak. Kemudian saya melanjutkan perkuliahan di S1-nya di Universitas Lampung. Oh, di Universitas Lampung. Di jurusan Kimia Universitas Lampung. Kemudian setelah tamat tahun 97, kebetulan ada beasiswa. Beasiswa itu namanya beasiswa karya siswa. Oh, karya siswa. Karya Untuk siswa. S2-nya itu Pak? Ya, dari S1 untuk Lanjut S2, S2. kemudian ikatan dinas untuk jadi dosen. Ya. Jadi alhamdulillah saya tidak ada, ya paling jeda beberapa 1 bulan gitu. Kemudian proses dari S1 langsung S2 di UGM, di kimia UGM. Oh, di Indonesia ya Pak, di Di UGM. Indonesia, di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada UGM. Ambil jurusan apa itu Pak? Kimia terus. Oh, kimia, kemudian penjurusan dari kimianya itu kimia fisik. Oh, kimia fisik. Di saya di sana masuk 97, jadi tamat S1 97, langsung S2 97, Kemudian langsung nyambung lagi ya Pak? Enggak, saya Ngajar balik dulu. ngajar, Pulang jadi dulu. ikatan dinas kan, Iya. ikatan dinas, kemudian ngajar di Universitas Jambi, Oh, baru selesai kuliah S2 ya, langsung ke Universitas Jambi. Jadi programnya itu memang program ini, ya memang program ikatan dinas. Jadi saat saya masih sekolah itu sudah ada tes PNS untuk jadi dosen tahun 98, masuk tahun 97 kuliah, 98 ikut tes PNS. Karena memang ikatan dinas tahun 99 diangkat, jadi tamat tuh langsung jadi dosen. Oh, langsung ya Pak ya? Langsung jadi Ikatan dosen dan dinas ya tadi karena PNS. Kemudian mengabdi di Berapa Jambi. lama Pak di Universitas Jambi? Kalau secara formalitasnya dari tahun 99. Oh, dari tahun 99. Tahun 99 Itu di dari SK. fakultas mana itu Pak? Nah, Pas dulu awalnya, waktu tahun 99 itu kan saya sebenarnya kimia murni ya. Oh, kimia murni. Cuman karena dulu di Unja belum ada kimia murni ya, belum Pak, ada ya? kimia murni, sehingga saya ditempatkan di pendidikan kimia. Oh, di FK. Dari tahun 99 itu sampai sekarang. Nah, di masuk ya jadi tahun 99, tapi relatif aktifnya itu setelah tamat kuliah ya tahun 2000 masuk, kemudian mulai mengajar. Dan Berapa tahun ini Pak mengajar setelah ngajar dari sekitar S2 tadi? jadi saya ada waktu 8 tahun. Oh, 8 tahun. Sebenarnya waktu itu ya sebenarnya saya mau langsung. Iya. Ya, cuman memang karena dari S2 itu tamat langsung mau S3 dulu, tapi kemudian ternyata memang harus ada ngajar dulu ya. Iya. Jadi ngajar, Mengabdi dulu mengabdi ya Pak dulu ya. ya. Baru boleh lanjut studi lagi ya Pak ya. Ya, jadi mengajar. Setelah itu alhamdulillah ada kesempatan lagi tahun 2007 itu ada beasiswa dari Dikti. Oh, dari Dikti. Dari Dikti untuk para dosen untuk berangkat ke luar negeri, dan alhamdulillah daftar. Nama beasiswanya apa itu Pak? Beasiswanya beasiswa Dikti namanya. Oh, beasiswa Dikti. Oh, salah ya, beasiswa Dikti untuk dosen. Saya melamar, itu angkatan pertama tahun 2007 kita ngelamar, berangkatnya 2008. Jadi S3-nya ini di Inggris ya Di Pak Inggris, ya? ya, di Inggris. Itu ngambil jurusan apa Pak? Saya Masih kimia atau sudah berubah haluan? Nah, saya sebenarnya memang gini. Di S2 itu saya kimia ya, tapi kimia fisik. Tapi pembimbing saya itu
latar belakangnya kimia dan kimia fisik juga kemarin Pak Ibu Prof. Wega Trisnawati, sehingga penelitian saya itu memang ke arah energi ya. Oh, ke arah proses energi. perengkahan dari S2-nya. S3-nya saya lanjut gitu juga. S3-nya kalau ya tentang perengkahan, catalytic cracking. Kalau S2 itu saya sampelnya itu adalah ini dari bahan alam atau minyak bumi. minyak bumi, fraksi berat minyak bumi. Fraksi berat minyak bumi itu yang paling akhir yang sering disebut orang aspalten. Aspalten itu mirip aspal, jadi dia bentuknya padat seperti gel, kemudian dia masih ada minyak. Nah, minyaknya itu yang saya ambil, ya, Pak, saya ambil dengan tadi proses ya, Pak, saya ambil dulu proses destilasi vakum, namanya karena kita ambil dengan destilasi vakum namanya vakum gas oil. Vakum gas oil ini yang kemudian saya olah lagi menjadi bensin. Oke, itu seputar S2. nih masih itu S2. Kalau S3 S3-nya itu saya di dua tempat ya. Di dua tempat, tapi profesor saya yang satu di kimia, yang satunya lagi di teknik kimia. Jadi saya benar-benar bekerja di dua tempat. Yang pertama di kimia anorganik, yaitu saya mensintesis zeolit dengan geotype, zeolit dan geotype, geotype, kemudian zeolit dan geotype yang saya sintesis itu kemudian saya gunakan di proses perengkahan, catalytic cracking, yaitu plastic waste, jadi sampah plastik. Jadi S3 saya itu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Dicampur sama dengan katalis yang saya buat. Jadi saya membuat katalis zeolit, zeolit itu alumina silikat, dan zeotype itu alumina fosfat. Jadi saya mensintesis katalisnya itu, kemudian katalisnya digunakan di proses merubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Oke, nah itu kan seputar cerita S1, S2, S3 Bapak nih Pak. Kalau sampai sekarang ini Pak, dosen itu kan mengabdi, meneliti, mengajar gitu ya Pak. Nah kalau seputar riset Bapak itu masih lanjut atau sudah berubah ini topik penelitiannya, masih seputar energi atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah saya memang berusaha untuk mencoba selalu terus-menerus meneliti tentang hal yang sama. Fokus karena saya berpikir kalau kita ini itu aja belum tentu dapat ya. Tapi memang kalau saya lihat dari apa yang sudah ada, dan saya lihat penelitian-penelitian misalnya profesor-profesor saya yang di Inggris, itu penelitian itu memang harus terus-menerus karena agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa real, bisa dijalankan gitu di industri. Jadi nggak cepat puas kita terus, apalagi sih setelah ini gitu ya Pak, karena berkelanjutan ya Pak. Berkelanjutan dan berharapnya kita bisa setidak-tidaknya mendapatkan sesuatu formula yang bisa diterapkan langsung gitu. Dan itu proses yang bukan yang sebentar. Saya berharap ya itu nanti mudah-mudahan terus bisa jalan ya. Ya amin Pak, mudah-mudahan. Nah Pak, sekarang Bapak di program studi teknik kimia, kira-kira di sana itu penelitian Bapak di lab di sana itu seputar apa sih Pak ininya, topik-topik penelitiannya? Oke, di program studi teknik kimia itu kita fokus ke energi ya dan pengolahan biomasa. Jadi memang kalau teknik kimia berbeda sedikit dengan kimia ya. Kalau dia teknik kimia dia kan proses ya, proses yang sebenarnya mencoba untuk men-scale up atau membuat dia lebih besar ya. Jadi kita yang dari skala laboratorium kita usahakan bisa kita rancang menjadi pilot project atau nanti kemudian akhirnya menjadi desain industri ya. Jadi desain pabrik. Nah, jadi yang kita fokuskan itu adalah kita melihat dari sumber daya alam yang ada di Jambi. Ya. Jadi kita dari potensinya diangkat, ya, Pak, ya? Potensi Jambi itu ya kita sebenarnya kaya raya ya. Jambi ini kaya raya. Kita mempunyai sawit yang hampir 1 juta hektar. Kemudian kita punya minyak bumi, kita punya gas, kita punya karet. Banyak sekali sumber daya dan itu potensi untuk menjadi bahan penelitian kita yang berupa energi dan material. Nah, kalau dari bahan penelitian Bapak sendiri, bahannya dari potensi alam itu Bapak mengambil apa itu? Jadi saya penelitian saya itu dan mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing itu kita fokus kepada sawit. Sawit. Fokus ke sawit, kemudian ya saya terus juga melanjutkan
penelitian saya tentang sampah plastik. Oh, sampah plastik. Jadi sampah plastik, sawit, kemudian kita menggunakan material-material yang ada di Provinsi Jambi. Kalau sawit itu sendiri itu nanti pengolahannya itu gimana itu Pak? Maksudnya dari sawit itu apa yang diambil, kemudian itu nanti harapannya jadi apa? Semuanya ya. Oh, semuanya ya. Jadi Pak, kita ya? bisa jadi sawit itu sebenarnya kalau CPO-nya itu sekitar cuma 10%, 15%, tapi biomasanya yang sekitar 80-an% sampai 85%. Jadi potensi sawit itu CPO, ya kita jadi mengolah CPO. Nah, itu karena itu adalah bagian dari produk yang kita sudah dapatkan, kita olah CPO. Kemudian yang kita lagi fokus sekarang ini yang 80 sampai 85% biomasa ini yang kita olah, mulai dari cangkang, lalu cangkang sawit, limbah biomasa yang dihasilkan dari sawit itu cukup besar. Ya, cangkangnya, serat sawitnya, lalu tandan kosongnya. Nah, jadi itu yang kita olah sekarang. Bagian apanya sih Pak? Kandungan apa sih Pak yang mau Bapak ambil dari sampah-sampah dari sawit itu Pak? Oke. Jadi kalau dari sampah-sampahnya, mulai dari CPO-nya, sampah-sampahnya itu semuanya kita memanfaatkan apa yang ada di dalam kandungannya itu, ya, hidrokarbon ya. Oh, hidrokarbon. Ya, jadi kalau selama dia, jadi proses perengkahan, membuat bahan bakar itu, bahan bakar minyak atau bahan bakar gas itu melalui proses perengkahan atau cracking, itu asalkan dia punya bahan bakunya itu hidrokarbon, maka dari sumber hidrokarbon kita bisa ubah, kita bisa lakukan proses perengkahan untuk menjadikan bahan bakar yang kita inginkan, bensin kah dia, minyak tanah kah, atau solar. Nah, apakah sampah-sampah dari limbah sawit tadi Pak hanya untuk menghasilkan bahan bakar dari minyak? Apakah tadi kan Bapak ada bicara tentang zeolit, nah itu bisa nggak Pak kira-kira dari sampah atau limbah sawit? Ya bisa, kita kalau bahan bakunya misalnya abu itu mempunyai silika dan alumina, Si dan Al yang bisa kita ubah menjadi zeolit, atau kita bisa ubah juga dia menjadi silika katalis. Kemudian karbon arang ya, arang yang charcoal itu bisa kita ubah menjadi absorber, bisa menjadi katalis. Kemudian yang kita lagi kembangkan di laboratorium kita itu adalah serat sawit dengan tandan kosong sawit. Itu kan mempunyai sumber bahan hidrokarbon juga, dan itu yang kita coba menjadikan selain dari CPO, kita juga gunakan ini untuk bahan bakar. Kemudian zeolitnya itu katalisnya itu kita ambil dari abu dan arang. Ya. Nah, ini Bapak cerita-cerita tentang katalis, mungkin sobat podcast Universitas Jambi ini masih belum tahu nih Pak, katalis itu apa sih Pak? Oke, katalis itu adalah suatu bahan yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Jadi itu aplikasinya kemana itu Pak? Kita bisa aplikasi kemana-mana aja. Kalau misalnya yang dilakukan ini adalah reaksi catalytic cracking ya. Zeolit yang Bapak buat ini juga, apa nih Pak tipenya? Saya zeolit yang kita sintetik itu macam-macam jenisnya. Ada yang sekarang kita kembangkan itu JSM5, JSM5, kemudian USY, USY, kemudian kita juga mengembangkan geotype-nya sapoactin dengan Sapo 5. Jadi Sapo 18 dengan Sapo 5. Banyak juga ya Pak ya, macam-macam yang bisa dikembangkan dari jadi sawit tadi. Tapi kita juga berusaha mengembangkan yang dari itu, yang kita mengembangkan yang misalnya dari karbon aktif ya, jadi karbon aktif itu. Dan saya berharap itu memang gini. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada, potensi Jambi ya, sesuai dengan visi misi Unjala ya, kemudian visi misi rektor yang terbaru kan, kita berkaitan dengan mudah-mudahan ini kita bisa berkembang. Penelitian sawit ini pinginnya saya gitu, kita itu bisa punya ilmu dan teknologi yang dari hulu sampai hilir. Jadi kita benar-benar produk kita itu bisa terjadi. Jadi kebetulan, ini cerita ya, saya itu dibimbing oleh seorang pembimbing saya, yang pembimbing satu saya di Inggris itu adalah konsultan
katalis di pabrik Johnson Matthey namanya. Oh iya, mantap Pak. Johnson Matthey ya. Jadi dia itu memproduksi katalis itu. Iya. Jadi dan kita impor dari situ. Jadi bagaimana sekiranya kalau kita bisa bahan baku dari kita, katalisnya kita produksi sendiri, lalu processingnya kita temukan, jadi kondisi operasinya kita bisa dapat sendiri, ya kita bisa mandiri gitu. Jadi saya punya cita-cita itu. Jadi ada punya mahasiswa-mahasiswa yang nanti jadi sarjana, kemudian bisa jadi S2, S3, untuk melanjutkan ini benar-benar kita punya bahan bakunya, ya kita punya teknologinya, dan itu bisa, karena kalau proses material maju ya, contohnya sebenarnya katalis ini, kalau kayak di Johnson Matthey itu tenaga pekerjanya itu mayoritas S3. Jadi jangan salah, karena dia material yang maju, yang punya kinerja tinggi, memerlukan orang yang punya kemampuan yang cukup ya, pengalaman dan kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi saya membayangkan suatu ketika nanti di Jambi itu punya seperti itu. Jadi kita mencetak mahasiswa S2, S3 gitu, atau yang punya pengalaman, kita punya pabrik sendiri gitu, nggak pernah. Amin, mudah-mudahan. Why not bisa. Dan itu saya yakin ya kita harus kerjasama. Jadi kita tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi mustahil kita berdiri sendiri. Nah, tetapi harapannya tadi, karena teknologi itu tidak bisa tidak, namanya teknologi yang tinggi, itu tidak ada yang gratis. Nah, negara-negara maju baik, tetapi ya tidak terlalu baik hati kalau untuk memberikan itu secara gratis ya. Kita harus berjuang, dan karena itu suatu teknologi yang mereka dapatkan dengan tenaga dan pikiran dan biaya yang tinggi, ya kita kalau mau pakai teknologi itu ya bayarnya dengan biaya yang tinggi. Padahal kita sebenarnya padahal sebenarnya kita bisa, asalkan kita memanfaatkan potensi yang ada daripada kita untuk kolaborasi. Jadi universitas-universitas yang ada di sekitar Jambi, yang ada di Indonesia yang punya, kita kolaborasi, nggak mesti ya kita ke sini, tetapi kita punya satu, bayangan saya ya, kita punya suatu konsorsium riset yang menggabungkan segala potensi yang ada untuk satu tujuannya agar kita punya sendiri. Kita punya sendiri. Jadi kalau saya lihat dari potensi yang ada, kita tuh sangat potensial ya. Sangat potensial. Jadi sumber daya alam ini, dan kemudian 10 tahun terakhir ini saya pikir sumber daya manusia kita ya, dosen-dosen itu dan peneliti-peneliti itu cukup mampu ya. Cuman memang kendalanya menurut saya adalah bagaimana kita kolaborasi. Kita tidak mungkin bisa menjadi sendiri gitu ya, kalau misalnya pengen jadi industri benar, ya kita harus kolaborasi di antara para peneliti, antara dosen, kemudian mahasiswa terlibat, ada mitranya juga, industri atau pemerintah itu harus saling mendukung. Ya kalau kita mau mandiri, tapi kalau enggak ya kita impor terus. Nah, kalau di Pondok Meja sendiri di kampus teknik ada nggak kira-kira alatnya, Pak? Ada kita, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Jadi alat itu ya alhamdulillah ya tadi ya saya tamat dari S2 itu, kemudian kembali ke ke Jambi. Di Jambi itu ya dulu ada dua pilihan bagi saya. Apakah saya harus meneruskan penelitian tentang cracking ini atau tidak. Jadi karena waktu itu saya datang tahun 2000-an itu, awal itu nggak ada alatnya. Kemudian akhirnya saya berpikir ada dua option bagi saya menyerah atau saya harus mencari jalan agar ketemu gitu. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus mencari sendiri gitu. Pokoknya harus ada gitu. Dan ini harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Kemudian belajar sana sini, akhirnya saya merangkai sendiri alat itu. Dan dari tahun 2000-an awal itu sampai sekarang alhamdulillah semakin banyak. Itu berapa lama? Itu Bapak buat sendiri alatnya, Pak? Iya, saya rangkai sendiri dengan ya belajar dari sana-sana sini. Cuman dulu tahun 2000-an itu saya kebetulan ada kenal beberapa orang
dari teknik mesin, dari teknik elektro yang membantu saya. Kemudian ya itu tadi ya, belajar itu kalau misalnya kita hanya dapat teorinya tanpa kita praktekkan itu nggak akan nggak ada jalan gitu. Jadi saya dapat ilmunya tapi kemudian bingung, saya harus berani, saya harus berani mencoba, berani gagal. Jadi saya investasi ya gitu dengan merangkai sendiri itu untuk teori yang sudah saya dapat tuh mungkin nggak, ternyata alhamdulillah ya memang bisa alhamdulillah. Walaupun awalnya pasti tertatih dulu ya Pak ya. Jadi misalnya jadi alat yang kita rangkai itu mulainya memang nggak berhasil ya, tapi kemudian lama-lama jalan. Alhamdulillah tahun 2006 itu furnace yang kita buat itu kita kirim ke UGM. Kemudian alat kontrolnya itu tahun 2006 itu 2006 tuh ada di Unsri, Teknik Kimia Unsri. Terakhir tahun 2016 atau 2017 itu lengkap kontrol dengan alatnya itu dibeli oleh Teknik Kimia Unsri. Jadi ada dibeli. Jadi alatnya kita cukup ada, cuman memang gini, kendala kita sekarang ini kalau alat proses ada, cuman alat analisisnya ya, analisis hasil proses kita itu yang memang perlu kita kembangkan. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa berjalan dengan waktu, kita jadi pusat ya bisa lagi ya, Pak, ya bisa punya. Jadi alat proses sudah ada, menghasilkan produk. Nah produknya ini untuk kita analisis, kita punya alatnya. Jadi kita lengkap. Kalau kita lengkap, insya Allah bisa kita jadi rujukan insya Allah nanti. Oke. Nah bicara tentang hasilnya sendiri, itu Pak, hasil perengkahan itu gimana sih Pak? Produknya ya? Iya, produk-produk. Jadi macam-macam. Jadi kalau intinya kan kita memecah ya. Kalau rantai besar, kita bisa menghasilkan bensin, kemudian kita bisa menghasilkan minyak tanah ya, kemudian kita menjadi solar ya. Nah ini seninya kalau kita riset di bidang katalis. Katalis itu bisa selain mempercepat terjadinya reaksi, kita bisa mengatur selektivitas. Jadi selektivitas. Jadi kita bisa mengatur selektivitasnya. Jadi misalnya sekali proses itu kita akan menghasilkan beberapa produk. Bisa menghasilkan bensin, bisa menghasilkan minyak tanah, bisa menghasilkan solar. Juga kita bisa menghasilkan gas. Kita bisa menghasilkan coke, namanya coke itu adalah jenis arang ya. Nah, jadi ada sekali proses itu 5 produk bisa dapat. Kualitasnya itu gimana Pak? Minyaknya itu memang sudah diaplikasikan pada kendaraan bermotor atau gimana? Nah, ini belum. Nah, tapi saya kembali ke tadi. Skala ini ya Pak, masih skala lab berarti ya Pak ya. Jadi kembali ke tadi dulu ya, biar enggak ini. Jadi misalnya 5 produk itu bisa kita dapat. Nah, katalis inilah yang seninya. Jadi kita mencari katalis yang tepat untuk bisa kita memilih. Kita mau produk apa ya? Kita mau buat apa? Kita mau bensin kah, solar kah, atau apa? Demikian juga kalau produknya kita melakukan membuat produk khusus, misalnya reaksi apa saja gitu ya. Tapi kita bisa mencari apa yang mau kita inginkan. Kita ingin meningkatkan zat yang produk yang kita inginkan, lalu yang zat yang tidak kita inginkan kita kurangi. Nah itu seninya. Jadi dia tergantung katalis yang dipakai. Iya, katalis yang dipakai ya. Dan itu yang katalis tadi saya bilang itu di industri di negara-negara maju ya, yang mau produksi katalis itu yang terutama adalah Amerika dengan Inggris, Jerman, dan itu secret. Dan itu yang harus kita buat sendiri, karena kalau kita bisa buat sendiri, itu harganya lumayan. Nah, harganya itu yang kita. Kalau cuma mengerka-rengka aja bisa, tapi kalau itunya yang kita bisa buat, karena tadi misalnya kita bisa meningkatkan efisiensinya. Nah, memang ini yang saya inginkan itu kalau bisa kita tidak berhenti hanya sampai di laboratorium ya. Ya kita bisa langsung aplikasi. Nah, kita juga selain itu tadi, kita ada proses juga di laboratorium teknik kimia yang diproduk laboratorium energi, pusat studi energi ini. Kita juga mau mengembangkan biodiesel ya, methyl ester itu. Ya, methyl ester itu kita kembangkan. Cuman memang kendalanya kalau methyl ester ini dia kan itu bahannya juga dari sawit. Kendalanya kalau methyl ester ini memang kalau dia
suhunya dingin, di suhu belasan gitu dia akan beku. Itu kendalanya, dan itu yang kita lagi coba. Kita Harus coba dicari, untuk solusi lagi apa ya, proses gimana agar biar dia nggak meledak. tidak membeku di suhu dingin, iya. sehingga bisa kita pakai di misalkan di Bukit Tinggi, lalu di Yang di cuaca-cuaca cuaca dingin, dingin, tetap ini ya, tetap kemudian bisa. di mana itu di Papua itu di daerah Freeport itu bisa benar. Nah, nanti kapan-kapan kalau Ibu ada waktu bisa main ke lab di sana. Oke, kita ada Pak. ada bahan bakar yang sudah kita kembangkan 3 tahun yang lalu, ya. Nah, 3 tahun yang lalu dengan katalis tertentu kita mendapatkan produk bahan bakar yang sudah kita simpan di kulkas minus 14 derajat, itu tidak beku. Bukannya 10 derajat, 15 itu sudah derajat. dari 3 tahun yang Lalu, sampai sekarang itu masih tahan cair, ya, Pak, ya? masih cair Oh. di suhu kita simpan di minus 14 derajat. Itu sudah teruji itu, Pak, Sudah kualitas terjadi. minyaknya itu. Sudah, dan kita sudah uji juga yang ininya lagi nanti. Memang mudah-mudahan lah, ya, mohon doanya nanti kita. Ya, amin, mudah-mudahan, Pak. Mohon doanya Untuk dan kemajuan dukungan. mengangkat potensi Jambinya, Iya. untuk kemajuan Unjanya Iya. juga tentunya, Pak. Nah, tadi Bapak ada cerita tentang sampah plastik nih, Pak. Nah, kira-kira sampah plastik itu nanti ujungnya diapain itu, Pak? Kemana? Produknya apa sih, Pak? Oke, jadi uniknya kalau sampah plastik, dia mayoritas adalah hidrokarbon, rantai yang besar. Berarti hampir sama juga Iya, nanti dan hasilnya iya, ini jadi apa ya? dan terutama plastik-plastik jenis tertentu ya, yang dia tidak ditambah dengan zat aditif lain ya, baik biasanya untuk penggunaan untuk minuman yang paling banyak kan, untuk botol-botol minuman, packing makanan, itu dia pengawasannya agak bagus. Jadi kualitasnya bagus, dia food grade ya, jadi dia tidak banyak mempunyai kandungan lain selain misalnya polipropilen kah, dia polietilen kah ya. Itu dia intinya cuman poli kan, hidrokarbon rantai panjang sekali. Itu berat molekulnya bisa 30.000, 10.000, 20.000 gitu. Nah, keunikannya itu dia hanya hidrokarbon. Dan jadi mau jenis plastik apapun itu bisa di iya, cracking, bisa ya, di cracking ya. Jadi dan dia mayoritas itu dia adalah hidrokarbon yang tidak mempunyai oksigen. Jadi misalnya polietilen, polipropilen ya, dia kalau CH2 dipanjangin aja berapa sampai itu kan, CH3 dipanjangin aja gitu. Nah, kelebihannya hasilnya itu bagus. Nah, dibandingkan kalau kita menggunakan biomasa. Menggunakan biomasa itu kan campuran bahan bakunya banyak sekali ya. Jenis bahan molekulnya banyak. Yang ada yang punya ya berupa asam karboksilat, ada yang punya ya, ada yang macam-macam yang punya, yang jadi kita mengontrolnya lebih susah. Nah, sehingga hasil penelitian saya waktu di S3 itu, sampah plastik itu kita bisa memproduksi bensin ya. Bensin itu sampai ada salah satu dari hasil riset saya itu bisa menghasilkan bensin sampai 99%. Wow, ya, jadi dia bensin ya, bukan. Jadi dia 99% bisa bensin. Kemudian apa? Berarti lebih gampang mengolah sampah plastik. Iya, sebenarnya. Ya itu potensi yang sangat besar sekali. Plastik itu, dan dia plastik dia kan dari bahan baku yang tidak compete, yang tidak bersaing dengan bahan baku yang untuk makanan, misalnya kayak CPO kan kita perlu juga untuk minyak goreng kan. Nah, kalau itu mudah-mudahan bisa berkembang tuh. Plastik itu potensi sangat besar. Satu, dia mengurangi limbah, dan kemudian kita ubah menjadi bahan bakar yang minyak bisa bernilai tinggi. Itu banyak sekali jenis-jenis plastiknya itu, Pak. Apakah mempengaruhi nanti dengan hasil minyak yang kita dapatkan? Iya, jelas. Ya, jadi kalau misalnya contoh aja yang paling sederhana polietilen, polipropilen. Nah, kita akan lebih mudah memecah polietilen dari polipropilen, tetapi kalau dia kan ada high density dengan low density. Kalau high density dia lebih susah. Kalau low density lebih mudah. Jadi densitasnya, kerapatannya juga
jenis plastik itu dia kan ada yang bercabang, ada yang lurus misalnya. Kalau dia banyak bercabang lebih sulit. Kalau dia banyak yang lurus lebih mudah. Nah, kalau misalnya PVC dan segala macam itu bisa juga. Bisa semua jenis plastik itu bisa juga. Polistiren ya bisa juga. Cuman memang kita sekarang ini yang lagi dikembangkan adalah kita tidak mungkin hanya mengolah satu bahan baku. Kalau kita hanya mengolah salah bahan baku secara ekonomis, makanya tadi muncul dari sawit tadi ya Pak ya, walaupun plastik ini sangat potensi sekali sampai 99%. Iya, selain plastik itu juga yang saya lagi kembangkan itu, plastik itu kita tidak merubahnya yang dari satu jenis, misalnya PE saja, polietilen atau polipropilen, tapi kita campuran karena lebih efisien. Etilen bisa dicampur. Pokoknya beberapa jenis plastik kita campur agar nanti dalam suatu bayangan saya nanti dalam suatu prosesnya kita tidak pilih-pilih. Mau dia dari plastik jenis apa aja kita bisa masukkan dalam proses. Demikian berarti juga nanti juga mempengaruhi hasil dari ini yang lagi kita coba kembangkan adalah bagaimana kita mencampur bahan baku karena biar lebih efisien dari segi suplai bahan baku, harganya akan pasti lebih murah dan akan lebih mudah didapat. Kemudian yang saat ini kita kembangkan juga adalah mencampurnya dengan limbah sawit. Oh, dicampur ya Pak? Jadi ini sudah dilakukan? Sudah kita lakukan. Hasilnya gimana Pak? Ya lumayan. Jadi kita yang jelas ini terus berkembang ya, karena kita ingin proses itu sedemikian rupa sehingga harganya itu turun. Kan kalau bahan bakunya mudah didapat, harganya murah, prosesnya itu murah, maka pastilah produknya akan lebih murah. Nah, karena produksinya lebih murah, maka dia bisa kompetisi dengan produk lain. Tapi sekarang penggunaan plastik mulai dibatasi nih Pak. Pasti nanti bakal ke sawit lagi ujung-ujungnya ya Pak ya. Iya, jadi ya memang sekarang belum. Ini prediksi adalah 10 tahun yang lalu waktu saya di S3 di Inggris, itu kebetulan kampus saya University College London itu mengundang peraih Nobel yang menemukan grafin grafin itu karbon itu ya. Beliau memprediksi suatu ketika plastik itu akan hilang diganti grafin. Karena itu tahun berapa? Sekitar 2010-2011 lah. Nah, sekitar itulah antara 2011-2010, sekitar 10 tahun yang lalu. Dia memprediksi plastik itu akan diubah menjadi grafin karena apa? Dari segi kekuatan, dari segi massa jenisnya itu lebih ringan, kekuatannya bagus, maka plastik akan diganti grafin. Nah, tetapi permasalahannya sekarang produksi grafin itu masih mahal dibandingkan plastik ya. Nah, tetapi saya yakin semua apapun itu namanya proses itu pasti ada efeknya ya, termasuk nanti grafin itu kan dari karbon, nanti mungkin ada sesuatu lain lagi ya. Kalau sekarang misalnya kita jadi plastik jadi masalah karena dia susah terurai, nanti suatu ketika kalau misalnya prediksi peraih Nobel ini, saya lupa namanya, itu terjadi ya plastik diganti grafin, mungkin suatu ketika grafin ini jadi limbah juga kan. Jadi limbah juga. Jadi limbah juga ya Pak ya. Oke Bapak, banyak sekali solusi-solusi yang dapat kita ambil dari Bapak ini sebagai alternatif energi ya Pak ya. Nah, tidak terasa Pak, kita sudah di penghujung waktu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan atau motivasi yang bisa Bapak berikan kepada Sobat Podcast Universitas Jambi. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya umum pada para mahasiswa ya. Saya pikir tidak ada manusia yang bodoh ya. Tidak ada manusia yang bodoh, berarti semuanya pintar. Nah, cuman tinggal di mana kita mengolah kepintaran. Pintar itu tidak berarti harus matematika 10, ya, fisika 10 nilainya, atau kimianya 10 atau cum laude di bidang kimia. Itu, tetapi pintar atau
kumlot di bidang sarjana hukum, bukan itu. Tapi pintar itu adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kemudian dari pikiran itu diterapkan menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat. Misalkan pertama kita menguasai teori, kemudian kita bisa praktekkan dan kita aplikasikan, kemudian bisa ada produk. Produk ini bukan berarti hanya misal kayak bahan bakar atau bisa membuat roket atau bisa buat roket, bisa pesawat terbang, tapi produk itu bisa saja hasil pemikiran, kemudian diterapkan, dilaksanakan. Jadi ada perubahan yang terjadi. Tentunya perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang bodoh, maka yakinlah, percaya dirilah bahwa semua kita mampu untuk berbuat yang terbaik. Nah, tinggal lagi mau atau tidak. Dan saya kira tinggal kemauan, dan itu harus kita pacu bersama-sama. Oke, bagus sekali Bapak. Sebagai penutup dari Bapak, terima kasih banyak Bapak Nazarudin telah berkenan hadir di podcast Universitas Jambi. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sebagai penutup dari saya, ada sebuah pantun. Siluet senja di Sungai Batanghari, elok ditengok dari Gentala Arasi. Saya Rahmi pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.